warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijeka Herniansa, NPM 117020414, kelas 3M Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini, saya akan mempresentasikan materi manajemen retail tentang perilaku belanja pelanggan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama adalah pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang terlibat dalam hal perencanaan, pembelian, dan penentuan produk dan jasa yang konsumen harapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ada 3 perspektif dalam perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang didasarkan akan masalah konsumen, sehingga konsumen akan melakukan pengambilan keputusan rasional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam perspektif ini, melibatkan 2 rute pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan keterlibatan tinggi, yaitu tingkat keterlibatan konsumen secara aktif dalam pengambilan keputusan dari proses awal hingga akhir. Misalnya, seorang konsumen akan membeli produk perhiasan, maka konsumen akan terlibat secara aktif mencari informasi toko, memilih dan membandingkan dengan produk-produk lain, mencari review secara aktif dengan mempertimbangkan risiko hingga akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, keputusan keterlibatan rendah, yaitu tingkat keterlibatan konsumen yang sifatnya pasif. Di dalam proses pengambilan keputusan pembelian sebuah produk, misalnya, seorang konsumen akan membeli produk makanan ringan atau snack. Maka, kita tidak perlu terlibat secara aktif mencari informasi toko yang menjual, atau konsumen dapat segera memutuskan untuk membeli produk tersebut, sehingga keputusan lebih cepat. Yang kedua adalah perspektif pengalaman, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan atas kesenangan atau emosi yang diinginkan, bukan berdasarkan keputusan rasional. Ada 2 jenis pembelian dalam perspektif pengalaman. Yang pertama, pembelian yang diakibatkan pencarian keberagaman, yaitu secara spontan, pembeli mencari merek baru untuk mencoba dan membuat diri mereka menjadi lebih baik dari produk sebelumnya. Yang kedua, pembelian yang dilakukan berdasarkan kata hati atau impulsif. Tindakan karena sesuatu desakan hati yang tiba-tiba dan tidak direncanakan untuk membeli secara langsung tanpa mempertimbangkan akibatnya. Perspektif yang ketiga adalah perspektif pengaruh perilaku. Perspektif pengaruh perilaku, salah satu konsepnya adalah konsep citra diri, yaitu kekuatan lingkungan memaksa konsumen untuk melakukan pembelian tanpa melalui proses pengambilan keputusan rasional, dan tindakan pembelian konsumen secara langsung merupakan hasil dari pengaruh faktor lingkungan, tekanan ekonomi, dan nilai-nilai budaya. Misalnya, seorang konsumen yang berprofesi seorang artis, maka akan membeli produk premium dan bermerek untuk meningkatkan citra diri. Selanjutnya, pengertian motif konsumen. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Motif memiliki fungsi penting untuk mendorong konsumen. Yang pertama, motif primer, yaitu motif dasar. Yang kedua, motif selektif, motif yang mempertimbangkan merek, lokasi. Yang ketiga, motif rasional, motif yang didasarkan pada kenyataan yang dipengaruhi oleh alasan rasional. Jadi, melihat produk berdasarkan manfaat dan harapan pada produk yang akan dibeli. Yang keempat, motif emosional, motif yang dipengaruhi oleh perasaan, suka, gengsi, dan rasa iba. Selanjutnya, motivasi belanja konsumen. Motivasi konsumen dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, utilitarian shopping motivation, yaitu seseorang akan belanja jika orang tersebut benar-benar mendapat manfaat dari suatu produk yang dibelinya. Contohnya, seorang mahasiswa membeli celana atau rok hitam untuk keperluan ospek atau ujian ataupun sidang skripsi. Yang kedua, hedonic shopping motivation, yaitu hedonic motivation ini dipengaruhi motif emosional. Makanya ada istilah, wah hedon banget tuh orang. Nah, itu istilah dari kata hedonik, yaitu artinya orang tersebut suka belanja. Seorang akan belanja karena orang tersebut merasa mendapatkan kepuasan dan merasa bahwa belanja itu adalah suatu hal yang menarik.
Contohnya, seorang wanita yang membeli baju karena ada program cuci gudang. Kalian termasuk motivasi belanja yang mana nih? Nah, menurut penelitian, keputusan pembelian lebih dipengaruhi oleh hedonic motivation dibandingkan dengan utilitarian motivation. Selanjutnya adalah kategori hedonic motivation. Yang pertama adalah adventure shopping, yaitu menganggap bahwa belanja adalah suatu pengalaman. Yang kedua, social shopping, yaitu menganggap belanja adalah suatu kegiatan sosial. Karena dengan belanja kita bisa berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya, manusia lainnya, teman-teman, keluarga. Yang ketiga adalah gratification shopping, yaitu belanja merupakan salah satu alternatif untuk menghilangkan stres. Yang keempat adalah idea shopping, yaitu belanja untuk mengikuti tren-tren model fashion terbaru. Yang kelima, role shopping, yaitu konsumen lebih suka belanja untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri, dengan memberikan hadiah untuk keluarga atau teman. Yang keenam adalah value shopping, yaitu belanja merupakan suatu permainan, yaitu pada saat tawar-menawar harga. Jika harga bisa ditawar oleh konsumen, maka konsumen tersebut akan merasa senang. Ini adalah pembelian tak terencana, yaitu suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya. Keputusan pembelian dilakukan pada saat berada di dalam toko. Ada dua jenis kategori pembelian tak terencana. Yang pertama, reminder purchase, yaitu pembelian terjadi ketika konsumen melihat produk dan teringat produk tersebut dibutuhkannya. Yang kedua, impulse purchase, yaitu pembelian terjadi ketika konsumen melihat produk dan tertarik untuk membeli padahal tidak membutuhkan produk tersebut, misalnya coklat yang berada di dekat kasir. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian tak terencana. Yang pertama, penggunaan daftar belanja. Penggunaan daftar belanja untuk mudah diingat. Menurut Belvin dan Evan, 74% keputusan belanja dilakukan dalam toko. Yang kedua, pemilihan toko. Hal yang mempengaruhi konsumen dalam pemilihan toko yaitu lokasi, mudah dijangkau atau tidak. Yang kedua, kemudahan transportasi, jam operasional toko tersebut buka 24 jam atau siang sampai malam. Dan yang terakhir adalah parkir. Dan yang ketiga, pengaruh nuansa toko, seperti desain toko, penerangan toko, dan lain-lain. Selanjutnya, perilaku pembelian kompulsif, yaitu respon terhadap dorongan yang tidak terkendali atau berlebihan secara berulang kali dalam berbelanja, yang dikarenakan oleh rasa ketagihan, tertekan, atau rasa bosan. Pembelian kompulsif termasuk ke dalam pembelian tak terencana. Konsumen yang kompulsif cenderung membeli produk yang tidak diperlukan secara berlebihan dan berulang kali. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian kompulsif. Pembelian kompulsif secara emosional untuk kebutuhan psikologis terbentuk dari yang pertama, rangsangan, yaitu penggunaan musik, pajangan visual untuk menciptakan kenyamanan dan ketertarikan pelanggan. Yang kedua, pengalaman sosial. Retail memperhatikan interaksi sosial karena konsumen menyukai suasana yang lebih akrab. Yang ketiga, mengetahui tren baru. Retail melihat tren yang berkembang untuk menggait konsumen. Yang keempat, status dan kekuasaan. Konsumen menginginkan. Yang keempat, status dan kekuasaan, yaitu konsumen menginginkan respect dan perhatian yang tinggi. Yang kelima, balas jasa pada diri sendiri, yaitu retail memuaskan konsumen dengan memberikan layanan yang lebih. Selanjutnya, pembelian impulsif, yaitu merupakan pembelian tak terencana yang terjadi ketika seseorang melihat suatu barang dan memutuskan membeli pada saat itu juga. Perbedaan dengan pembelian kompulsif cenderung menyukai kegiatan belanjanya, sedangkan pembelian impulsif cenderung menyukai produknya. Selanjutnya, tipe pembelian impulsif. Yang pertama, impuls murni, yaitu pembelian terjadi karena loyalitas terhadap merek atau perilaku pembelian yang telah biasa dilakukan. Yang kedua, impuls pengingat. Reminder impuls ini sama dengan reminder purchase, yaitu membeli barang karena ingat sedang dibutuhkan. Yang ketiga, impuls saran, membeli karena ada keinginan untuk mencoba. Contohnya, ibu rumah tangga membeli pengharum ruangan di counter display dikarenakan atas pertimbangan adanya bau karena aktivitas memasak. Yang keempat,
impuls terencana, yaitu respon konsumen untuk membeli karena mengumpulkan penjualan kupon, potongan kupon, atau penawaran lainnya. Selanjutnya adalah perspektif dalam pembelian impulsif. Yang pertama, karakteristik produk yang dibeli. Pembelian impulsif terjadi pada produk yang jarang dibeli seperti permen, coklat, vitamin, dan makanan penutup lainnya. Yang kedua, karakteristik konsumen, yaitu seperti faktor demografi, kepribadian, kesenangan, berkunjung ke tempat belanja, menimbulkan terjadinya pembelian impulsif. Yang ketiga, karakter display tempat belanja. Display di dekat counter pembayaran, display rak mempengaruhi terjadinya perilaku pembelian impulsif. Tipe-tipe keputusan belanja. Yang pertama, pemecahan masalah luas, yaitu suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Retail mempengaruhi dalam pemecahan masalah ini dengan menyediakan brosur yang menggambarkan produk dengan spesifikasinya. Kedua, pemecahan masalah terbatas. Pelanggan lebih mengandalkan pengetahuan pribadi daripada informasi eksternal. Yang ketiga, pengambilan keputusan bersifat kebiasaan. Kesetiaan pada merek produk dan toko tertentu adalah contoh keputusan berdasarkan kebiasaan. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Pada saat seorang pelanggan menyadari adanya kebutuhan yang belum terpuaskan, pada saat itulah mereka berada pada pengenalan kebutuhan. Kebutuhan digolongkan sebagai kebutuhan fungsional, yaitu manfaat fungsional dari sebuah produk yang dibeli, dan kebutuhan psikologis, yaitu manfaat emosional dari sebuah produk yang dibeli. Yang kedua adalah pencarian informasi. Pelanggan memiliki dua sumber informasi, yaitu internal dan eksternal. Internal, informasi dalam memori pelanggan seperti nama dan pengalaman masa lalu dengan toko berbeda. Dan eksternal, informasi yang disajikan oleh iklan dan orang lain. Yang ketiga, evaluasi atas alternatif-alternatif. Evaluasi terkait dengan alternatif pemilihan beberapa toko maupun pemilihan terhadap beberapa produk dan merek. Keempat, menentukan pemilihan. Setelah melakukan pemilihan dari alternatif-alternatif tersebut, seorang akan menentukan pemilihan toko dan melakukan pembelian produk tersebut. Yang kelima, transaksi belanja. Pembelian dilakukan dengan melakukan transaksi belanja dengan membayar produk yang akan dibeli dengan mengunjungi toko atau melalui internet. Yang keenam, evaluasi setelah belanja. Mengevaluasi untuk menentukan apakah produk tersebut memuaskan atau tidak. Selanjutnya adalah faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja. Yang pertama adalah keluarga. Perilaku pelanggan sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Retail berusaha mencari peran dan pengaruh suami, istri, dan anak. Jika keputusan dipengaruhi istri, maka penjual akan menargetkan wanita dalam iklannya. Yang kedua, kelompok preferensi. Kelompok ini mempengaruhi keputusan belanja dengan menawarkan informasi, menyediakan penghargaan untuk perilaku pembelian yang spesifik, dan penambahan suatu citra diri pelanggan. Yang ketiga, budaya. Pengaruh budaya pada perilaku pembelian bervariasi dari satu negara ke negara. Maka penjual harus berhati-hati dalam menganalisis budaya dari berbagai kelompok, daerah, bahkan negara. Yang keempat, aspek pribadi. Seorang pelanggan akan mempunyai perbedaan dengan pelanggan lainnya karena faktor pribadi yang berbeda, misalnya kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang kelima, aspek kejiwaan atau psikologis. Faktor kejiwaan mempengaruhi seseorang dalam membeli barang atau jasa didasarkan pada motivasi, persepsi, kepercayaan, dan perilaku yang dilalui oleh konsumen. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.